Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Haji Rudi yang dari gelar Amir jadi Emir, karena itu panggilan dari tim kru Haji Alia Wisata. Juga tim pembimbing ada Dr. Taufik, ada Bang Samsul, Kang Haji Dadan, ada Abang Syukur dan tim mutawif kita. Juga ada para karo dan Bapak Ibu. Di surah Asy-Syu'ara ayat 88 kemudian 99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul adzim. Yauma, pada hari nanti, la yanfa, tidak akan bermanfaat apa? Malun, harta, wala banun, dan tidak akan bermanfaat keturunan, illa, kecuali man, orang, asa yang datang iniman Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biqalbin, dengan membawa hati salim, yang selamat, salim, yang bersih. Kata Imam Al-Ghazali, hati yang terbebas dari iri, dengki, dan takabur. Bapak dan Ibu, sejak kita di Alana, bahkan dari manasik pertama hingga kita periode 5 hari di Darut Tauhid, kemudian 8 hari kurang lebih di Madinah Al-Munawwarah. Hari ini 12 Juni 2024 bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1445 Hijriah. Sebagaimana yang diinfokan oleh kami bahwa ini adalah fase yang ketiga, kata Kang Haji Dadan. Insya Allah kita akan memasuki fase-fase yang paling pokok, paling urgen, paling menentukan untuk ibadah haji kita, termasuk adalah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Dan tahun ini juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak saya bergabung di Alia Wisata, perjalanan kita bukan dari Makkah atau hotel transit ke Padang Arafah langsung, tetapi kita dari rumah transit ke Mina. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah pagi menuju Padang Arafah, dan selanjutnya. Saya pribadi dari tim ibadah menyambut dengan rasa syukur, karena jujur aja kita juga belum pernah, Pak Haji Rudi, melalui fase ini. Dan saya baca-baca di NU, di Muhammadiyah, di Persis, ya, bahkan di Saudi Arabia, ulama-ulama, proses perjalanan ibadah haji seperti ini adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hemat saya, bapak-bapak sudah terlalu banyak bonus ikut haji tahun ini. Di Alana dulu kita di puncak paling tinggi, Pak, kalau manasik macet, nggak pakai polisi 3 mobil, bukan 3 polisi. Di Alana kan cukup 1 kemarin, ya, jadi luar biasa. Kemudian apa bonus berikutnya, Pak?
kereta ya yang saya share di grup alumni aja sebelum itu saya yang share yang dimaksud Pak Joko mereka tahu karena saya share di grup-grup haji gitu ya. Sehingga ini bonus buat Bapak, buat Ibu. Kemudian bonus berikutnya apa Pak? Anjung. Anjung, iya. Itu haji khusus susah di Anjung Pak, tapi Alia mudah. 2 hari lagi yang sebelumnya Pak. Kita 2 jam cukup, gak usah lama-lama. Apa bonusnya di Anjung? Disambut martabak, dikalungin, dialurin bunga. Itu jarang-jarang terjadi Pak. Kemudian langsung minum, ada makanan ya. Langsung makan, sholat, kembali lagi di lobi ke Darut Tauhid. Itu jarang terjadi. Ini bonus bener Pak. Bonusnya apa? Dari sisi langkah 100.000. Walaupun dianjurkan karena haram. Berapa langkah Bapak dari Darut Tauhid Durin Koper Kecil ke Anjung? Dari sono ke sini 2. Masya Allah, ini bonus berlipat-lipat. Iya. Bonusnya apa lagi Pak? Gak ada yang tahu. Bonusnya apa lagi? Bonus yang berbeda dengan pelaksanaan haji Alia dari tahun-tahun sebelumnya. Dan paling inti bahwa haji tahun ini mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kata para ulama tadi, ini adalah untuk meningkatkan mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu. Kalau bukan karena cinta kepada Allah, tak sudi kita mengeluarkan biaya haji tahun ini. Karena Bapak Ibu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Sehingga ditambah perjalanan dari transit ke Mina, ini menunjukkan kita insya Allah cinta Allah, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak merupakan pokok sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi itba'us sunnah dalam konteks kekinian di zaman modernisasi, di zaman serba kemajuan yang orang banyak meninggalkan sunnah, justru jamaah Alia Wisata melaksanakan sunnah di dalam berhaji yang ketat dengan peraturan, ketat dengan penangkapan. Saya aja 2 kali ditangkap. Turun dari kereta di Madinah, yang lain aman, saya ditangkap. Untung dibelain adik tercinta. Pada aman saya. Tadi habis umroh, habis sa'i, nunggu di Napak Tower, yang lain aman masuk bis. Yang duluan ngebel bis itu saya, kenapa bis gua yang duluan? Bingung saya tadi. Tapi karena grup kita udah namanya sabar, saya harus paling sabar duluan. Sabar. Berikutnya bis 3. Cukup. Lah bis 6. Apa urusannya? Diuji lagi Pak saya. Sabar lagi. Teng. Bis 4. Bis 5 terakhir bis 3. Bis 5. Yang terakhir datang bis 3 Pak. Bis 5 duluan. Udah ngelawan saya tahu. Enak aja. Waduh, udah ada pede. Bis 5 jamaahnya kan masih belum komplit masuk. Jamaah masuk, saya mau masuk tak Ali Habibie. Oh Habibie. Penusuk. Itulah dia. Aman. Setelah bilang aman, selamat bertugas Bapak-bapak, wilujeng sukses. Sareli Pak polisi teh. Aman. Pak Indra saksinya mana Pak Indra? Saya bahasa Sunda. Nah ini Pak, dengan super ketat seperti ini, sehingga yang berangkat sholat ke masjid yang terdekat nusuk ke bawah. Tadi ada yang konsultasi, saya mau di Masjidil Haram dari duhur sampai isya. Dijawab oleh salah satu saya, jangan. Alhamdulillah jamaahnya nurut. Kalau nggak nurut ustadznya pusing Pak. Ya, para mutawif, para gaya cicing wae kan di jero kamar. Yang minta tolong saya laundry, saya nggak usah didengar, biar pusing sendiri tuh yang laundry. Bahaya Pak. Kalau pakai mutawif, kita sih aman. Ya, belum lagi istri kan nggak ada. Yang lucu, ayo kecil. Nah jangan Bapak, saya juga mau ngomong gitu, cuma saya tim jelek kan kalau saya
sabar, kan bisa saya sabar supaya lancar perjalanan ke Arafah. Bis 2. Saya juga mau ngomong, ini yang ini kecil, saya mau buang air besar jadi nebeng ke tetangga. Nah, kamar saya kecil Pak, ada ngomel di mana? Itu sampai menjelang duhur, itu yang tiap grup kan yang ngajuin, kan hak Bapak Ibu nggak salah, hak Bapak Ibu kami tidak menyalahkan, ya. Tetapi kondisi rumah transit masih di dalam proses, sehingga perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran. Kami dengar apa yang diusulkan di tiap grup. Kami juga mendengar apa keluh kesah Bapak dan Ibu. Tapi Bapak Ibu harus ikhlas. Kenapa? Kan sudah janji. The best of the best doang, the best ke bawah banget. Kan udah tahu. Kenapa pada musuh di grup sih? Kan haknya Bapak ya. Tapi sabar, ikhlas. Oh iya, masih proses. Kami dengar, kami upayakan kebagiannya, kan ada bagian. Cuma tidak kayak di Darul Tauhid, super cepat, golden, cepat dikit lah gitu ya. Di sini super lambat. Kenapa? Proses. Bapak Ibu ingat, ini proses untuk mengantarkan ke Arafah. Yang super lari ke bawahnya. Jadi tidak salah Bapak Ibu, silakan mengajukan apa yang dirasa mungkin kurang saat ini. Kami dengar dan kami upayakan, tapi mohon tidak bisa cepat. Kenapa? Karena prosesnya kan beda, tempatnya juga beda, kondisinya juga beda. Mudah-mudahan apa yang diperlukan bisa teratasi. Nah, terakhir, kondisi semacam ini harus diiringi dengan hati yang suci, pikiran yang jernih, jangan sakwasangka, jangan suuzon, jangan buruk sangka. Ini enak baru di kamar kok nggak dengar, nggak jawab gitu ya. Baru jawab kan tadi jam 9 ya, betul nggak Pak? Itu pun beeli kan. Tapi bukan tidak melambatkan jawaban, karena kami juga kondisi Pak. Ya. Nah, ada satu kisah seolah-olah seperti Nabi kayak kita sekarang ini. Di satu majlis seperti Madinah, setiap hari dalam 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan hal yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Yatlu'ul an 'alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan muncul di hadapan kita calon penghuni surga. Itu besoknya di pengajian Nabi berucap seperti itu. Ketiga harinya Nabi berucap seperti itu. Salah seorang sahabat selesai dari majelis Rasul, ada yang ingin membuktikan amal apa sih orang ini sampai oleh Nabi disebut calon penghuni surga. Selesai majelis Rasul, ketemulah orang itu, salam, kemudian memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan. Saya ingin tidur di rumah Anda, karena Nabi mengatakan 3 hari berturut-turut Anda menjadi calon penghuni surga. Amal apa yang dilakukan? Tidurlah di rumah sahabat Nabi itu. Ini yang nanya sahabat ini sahabat. 3 hari 3 malam terbengong-bengong Pak. Gak melihat ibadah yang istimewa dari orang itu. Kalau dia tahajud, saya tahajud, dia duha, saya duha. Dia baca Quran, saya baca Quran. Dia sholat, saya sholat. Dia puasa sunnah. Gak ada yang teristimewa. Akhirnya di hari ketiga pamit. Saya pamitan, ternyata tidak melihat keistimewaan ibadah yang dilakukan Anda. Saya pamit ya, silakan. Sampai pintu rumah dipanggil lagi. Sini sebentar. Ada ayat di Al-Quran, Allah berfirman, pada hari nanti tidaklah akan bermanfaat harta dan keturunan kecuali orang yang datang di hadapan Allah membawa hati yang bersih. Langsung nangis orang itu Pak, sahabat yang bertanya. Ditangkaplah. Inilah rahasia Anda calon penghuni surga, karena menjaga hati. Bapak termasuk hamba Allah yang sangat beruntung, umat Rasulullah yang mengikuti sunnah Nabi di haji tahun ini. Harta keturunan kita lupakan sejenak. Kita fokus ke pelaksanaan yang paling inti untuk wukuf di padang Arafah, yang Allah berjanji di hadapan para malaikat saat kita wukuf, wahai malaikatku, semua hambaku hari ini dimaafkan dosanya tanpa syarat.
Siapa yang ragu dengan ampunanku di hari wukuf ini adalah bagian dosa besar. Pak, bayangkan di wukuf bersih dosa kita, baik kecil maupun besar, dan tanpa syarat. Dan kalau kita ragu, bagian daripada dosa besar. Maka oleh itu mari kita sambut hari wukuf itu dengan kebersihan hati, kejernihan pikiran. Air macet, bayangkan ampunan Allah di padang Arafah. Istrika baru lantai 2 saja, yang lantai 3 jangan protes, ingat ampunan Allah di padang Arafah. Betul Pak? Ngantri cuci, bahkan grup 3 mas sudah ada grup jadwal nyuci. Itu padahal satu kelompok Pak sampai di jadwal. Jam 8 sampai jam segini Ibu Ici. Contoh agak apa namanya saya. Ici sama berapa itu. Terus jam 10 Ibu Nini sampai jam 2 sampai malam Pak. Terus kata saya Pak Rudi bagian Bapak kau jam berapa kan? Habis sama Mistika. Berarti kita harus sabar Pak nyuci. Itu Pak. Tapi kalau Bapak sudah paham tentang itu yang luar biasa di padang Arafah, kecilnya air, nggak seberapa, nanti juga gede kalau sudah datang. Sampai ada yang berdoa di grup, ya Allah segerakan datangkan air. Ya Allah, doanya aneh-aneh kami hati. Tapi setelah doa itu keluar air. Alhamdulillah ya Allah, air telah dikirim. Bis 3 Baratna gitu Pak. Saya jujur aja Baratna yang bawa itu. Nah Bapak Ibu saya yakin, saya percaya, karena saya paling bertanggung jawab di ibadah untuk menjaga keabsahan, kesahan, kemakruhan Bapak Ibu Haji. Hal-hal yang tadi itu bukan hal kecil ya, bukan hal kecil. Ya memang bukan hal kecil, mungkin hal besar. Tapi rahmat ampunan Allah jauh lebih besar. Karena ini proses kepailitan, kesulitan di transit ini saya yakin mengantarkan Bapak Ibu hajinya mabrur. Maka setelah ceramah saya jangan ada yang ngomel-ngomel dari grup lagi. Oke? Ya kalau udah oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abang. Untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu